yang terkasih, dalam kehidupan di negara Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa dan memiliki keragaman suku, agama, dan budaya, kita perlu memiliki identitas agama yang jelas. Identitas itu penting agar orang lain mengenal dan pada akhirnya dapat saling memahami dan saling menghargai. Dalam agama Buddha juga terdapat keragaman budaya dan tradisi yang menjadi identitas agama dan umat Buddha. Apakah kalian memiliki bukti identitas sebagai umat Buddha? Tahukah kalian keragaman budaya apa saja yang terdapat dalam agama Buddha yang menjadi identitas agama dan umat Buddha? Tahukah kalian bahwa dalam agama Buddha juga terdapat keunikan dan keunggulan yang membedakan agama Buddha dengan agama lain? Mari kita belajar mengenai budaya dan karakteristik agama Buddha yang menjadi identitas agama dan umat Buddha. Anak-anak yang terkasih, salam bahagia, Namo Buddhaya. Bersama Ibu Asih, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari keragaman budaya dalam agama Buddha yang kita sebut dengan istilah budaya Buddhis. Setelah mempelajari ini, Ibu berharap kalian memiliki semangat belajar dan mengembangkan budaya Buddhis. Anak-anak yang terkasih, setiap agama memiliki ciri khas dan keunikan yang membedakan agama tersebut dengan agama lain. Ciri khas dan keunikan setiap agama dapat kita tinjau dari keragaman budaya yang dimiliki. Apa saja bentuk-bentuk keragaman budaya Buddhis yang menjadi identitas umat Buddha di Indonesia dan di dunia? Pertama, pola hidup selibat yang dipraktikkan oleh Pabajita. Dalam agama Buddha, terdapat kelompok masyarakat Pabajita, yaitu para biku dan bikuni yang hidup menjalankan kehidupan spiritual dengan aturan ketat dan hidup selibat. Kedua, adanya simbol-simbol keagamaan yang menjadi karakteristik agama Buddha, antara lain arca Buddha atau Buddha Rupang, cakra, stupa, bendera Buddhis, swastika, siripada, dan lainnya. Tentu kalian sudah mengenal itu sebelumnya, bukan? Itu semua juga merupakan identitas yang khas bagi agama Buddha. Ketiga, peninggalan budaya Buddhis berupa bangunan. Sepanjang perjalanan sejarah agama Buddha hampir 2.600 tahun, umat Buddha telah mendirikan berbagai jenis bangunan, antara lain berupa candi, tugu atau pilar, stupa, dan pagoda. Yang keempat adalah keragaman upacara dan ritual. Agama Buddha memiliki keragaman upacara dan ritual, apalagi jika secara spesifik dilihat berdasarkan sekte. Semua sekte memiliki tata cara upacara, ritual yang khas dan berbeda. Lalu apa yang kelima? Yang kelima adalah kitab suci agama Buddha. Agama Buddha memiliki kekayaan budaya, termasuk dalam keragaman bahasa yang digunakan dalam kitab suci. Kitab suci Tipitaka ditulis dalam bahasa Pali,
sedangkan kitab suci Tripitaka ditulis dalam bahasa Sanskerta. Keenam, dalam agama Buddha terdapat kebiasaan atau perilaku keagamaan yang berbeda dengan agama lain yang menjadi identitas agama Buddha. Perilaku keagamaan tersebut antara lain berupa pindapata, puja bakti, dan praktek meditasi perhatian murni atau mindfulness. Saat ini, praktik mindfulness sangat populer di negara barat dan dipraktekkan di banyak tempat loh, seperti di kantor Google, Ford, lembaga pendidikan, dan institusi kesehatan di Amerika dan Eropa. Dan yang ketujuh adalah seni bercorak Buddhis. Seni bercorak Buddhis sudah dikenal sejak masa lampau. Seni patung misalnya, sangat populer sejak abad pertama di Yunani, yaitu di masa Gandhara dengan hasil karya yang sangat indah. Selain itu, seni pahat juga berkembang. Seni pahat juga dapat ditemukan berupa relief-relief di candi-candi Buddha di Nusantara. Seni budaya Buddhis berupa seni suara juga dikembangkan hingga kini. Salah satu seni budaya Buddhis berupa seni suara yang masih dilestarikan oleh umat Buddha di Jawa adalah Badrasanti, yang berupa lagu dalam bahasa Jawa dengan iringan gamelan yang khas. Selain memiliki keragaman budaya, agama Buddha juga dapat dikenali dari beberapa aspek ajarannya yang menjadi keunikan dan keunggulan agama Buddha. 1. Agama Buddha bersifat egaliter dan menolak sistem kasta. Egaliter artinya mengakui hakikat manusia sebenarnya sama dan setara. Buddha juga menolak sistem kasta, pengelompokan strata sosial berdasarkan kelahiran. Menurut Buddha, perbuatanlah yang membuat seseorang menjadi hina atau mulia. Agama Buddha mengajarkan cinta kasih universal. Umat Buddha selalu mendoakan semua makhluk dengan lafal Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, yang artinya semoga semua makhluk berbahagia. Selain dipraktikkan secara individual, cinta kasih universal juga dipraktikkan melampaui batas suku, agama, ras, dan budaya, misalnya oleh Fo Guangsan dan Ceci di beberapa negara. 3. Agama Buddha mengajarkan anti kekerasan. Dalam sejarah agama Buddha, tidak ada upaya penyebaran agama Buddha dengan cara kekerasan. Tidak ada kekerasan demi agama Buddha. Misi agama Buddha adalah demi kebahagiaan semua makhluk. 4. Agama Buddha mengajarkan kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir dijunjung tinggi dalam agama Buddha. 5. Agama Buddha mengajarkan hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat dalam agama Buddha diuraikan secara detail. Ajaran hukum sebab akibat mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan selalu berbuat baik. 6. Agama Buddha berlandaskan ehipassiko. Ehipassiko artinya datang dan buktikan. Ehipassiko merupakan kata-kata Buddha yang populer, bahwa kebenaran agama Buddha bukanlah dogma yang cukup hanya dipercaya saja, tetapi harus diuji, dipraktikkan, dan dibuktikan. 7. Agama Buddha memiliki tujuan suci. Agama Buddha memiliki tujuan akhir yang suci, yaitu lenyapnya kekotoran batin yang berakar pada keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, dan mencapai tujuan tertinggi, Nibbana. Baik, anak-anak yang terkasih,
Apakah kalian sudah memahami penjelasan tersebut? Jika belum, silakan tonton kembali video ini dan ulangi sampai kalian benar-benar memahami materi ini. Silakan cari dan baca penjelasan yang lebih mendalam dari buku-buku, e-book, jurnal, ataupun sumber lain yang relevan. Tetap semangat belajar ya. Baik anak-anak yang terkasih, sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Sabe Sata, Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.